ini kegiatan diikuti oleh sekitar selama 3 hari ke depan 18, 19, 20 diikuti sekitar 742 atlet. Itu sudah kita rasionalisasi dari jumlah sebelumnya 900. Nanti rasionalisasi akan terus kita laksanakan hingga nanti penetapan atlet yang definitif. Untuk diketahui bahwasanya tes kali ini berbeda dengan tes-tes sebelumnya. Artinya ada penekanan khusus terhadap cabang-cabang olahraga tertentu di mana penekanan atau konsentrasi yang harus diraih atau harus ditepati oleh masing-masing atlet di cabang olahraga tertentu. Nah, rencananya setelah ini 18, 19, 20 kita akan kembali melaksanakan tes fisik tahap kedua di sekitar bulan Juli. Kemudian tes yang ketiga nanti kita akan tes psiku kepada calon-calon atlet, sehingga dengan demikian harapan small is gold bisa kita penuhi. Dengan demikian juga atlet-atlet yang memperkuat Buleleng ini adalah atlet-atlet yang terbaik dari atlet-atlet yang baik. Pak, alasan rasionalisasi atletnya seperti apa? Alasan rasionalisasi atlet bahwasanya yang pertama kali ketika kita dilantik sebagai pengurus tanggal 8 Februari 2022, kami di pengurus sudah berkomitmen small is gold. Artinya tim kita pada program kali ini cukup tim yang kecil saja, tapi hasilnya adalah emas. Tidak ada alasan lagi bagi atlet-atlet kontingen Buleleng hanya sekedar ikut, apalagi tidak meraih medali. Mereka harus terpatri sejak hari ini mereka harus terpatri bahwasanya mereka ikut sebagai kontingen Buleleng adalah calon peraih medali emas. Dengan demikian bonus sudah menanti mereka. Ya, Datuk, tadi dikatakan bahwa akan ada rasionalisasi lagi. Nah, berapa sih atlet definitif? Kita belum menentukan berapa jumlah atlet, termasuk juga kita belum menentukan berapa target medali yang akan kita raih. Ini perkembangan akan terus kita pantau. Tim Sport Science, kemudian tim Sport Intelligence juga terus bekerja, sehingga nanti data-data real akan kita paparkan kepada masing-masing pengkap yang bernaung di bawah KONI. Dengan demikian kita akan bermain data, tidak ada lagi intervensi, tidak ada lagi titipan-titipan. Bahwasanya Buleleng untuk program kali ini akan mengirim rombongan tanpa rombengan. Pak, tes fisik tahap 1 ini apa aja Pak tesnya? Nah, ada sekitar 12 item yang harus diikuti oleh calon-calon atlet, dan ini akan terdata dengan baik oleh GSC. Data ini akan kita evaluasi bersama antara GSC dengan KONI dengan kedua-kedua pengkap, khususnya para pelatih. Sehingga dengan demikian para pelatih akan tahu di mana kelemahan yang harus di-push sehingga atlet yang bersangkutan bisa memenuhi target sesuai dengan target keberangkatan. Kita ingin mensejahterakan atlet. Dengan sedikit atlet yang berangkat, maka kesejahteraan mereka akan lebih meningkat. Kita tidak ingin ada atlet yang mengeluh karena anggaran yang dulu anggaran hari ini lebih kecil dari yang dulu. Tidak. Kita berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan atlet. Sehingga dengan demikian, dengan di-push sekecil-kecilnya, emas kita banyak, kemudian kesejahteraan atlet meningkat. Tadi juga disinggung Pak masalah ada titipan. Nah, maksudnya seperti apa? Ya, jangan sampai nanti ada atlet titipan. Bahwasanya kita sudah berkomitmen sejak awal kita merekrut atlet-atlet yang terbaik dari yang baik. Memang dalam perjalanan di tes tahap 1 ini aja sudah ada mencoba-coba mengganggu komitmen. Tapi kami sudah berkomitmen bahwasanya mereka yang berangkat nanti adalah atlet-atlet yang terbaik dari yang baik. Ya, untuk tesnya kita memang rancang 17 item, tetapi 17 item itu memang tidak semua atlet menggunakan ke-17 item itu. Tentu kita akan sesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga. Jadi dalam olahraga itu kan ada komponen biomotorik namanya. Nah, kita sudah mengidentifikasi mana komponen biomotorik yang predominan untuk setiap cabang olahraga, sehingga kita memfokuskan masing-masing cabang olahraga itu pada komponen biomotorik yang mana yang dominan. Sehingga antara cabang olahraga yang satu dengan cabang olahraga yang lain tentu tidak sama. Jadi
17 komponen itu dimulai dari tensi, kemudian dilanjutkan dengan tinggi dan berat badan, kemudian dilanjutkan dengan ketebalan lemak, kemudian ada speed antisipasi, kemudian ada kecepatan reaksi visual dan audio, dilanjutkan dengan fleksibilitas atau kelenturan, dilanjutkan dengan balance atau keseimbangan, kemudian power otot tungkai, kemudian dilanjutkan dengan kekuatan otot tungkai, kemudian kekuatan otot punggung, kemudian pos berikutnya dilanjutkan dengan kekuatan peras tangan kiri dan kanan. Lanjut kemudian ada expanding, kekuatan daya otot bahu ya, menarik dan mendorong. Kemudian ada agility, digunakan side step agility test, dilanjutkan dengan kekuatan otot perut, yaitu menggunakan tes sit up dan push up. Nah, kemudian kami juga menambahkan untuk tahun ini ada kecepatan yang kita ambil, ada speed 20 meter. Itu juga di beberapa cabur. Kemudian yang terakhir untuk kardio respirasi atau daya tahan jantung, menggunakan MFT untuk cabang-cabang olahraga yang relevan, dan juga ada beberapa cabang olahraga yang tidak untuk daya tahannya yang tidak menggunakan MFT, kita gunakan Cooper test namanya. Jadi lari 12 menit. Sesuai dengan apa yang menjadi permintaan KONI gitu ya, kepada GSC Undiksa, maka kami berusaha menjawab itu dengan cara mencarikan referensi yang tepat untuk pelaksanaan tes ini, dengan harapan kita bisa memberikan jawaban bagaimana kondisi awal atlet yang akan yang akan menjalani desentralisasi ataupun nanti akan dilakukan sentralisasi oleh KONI Buleleng.